kita untuk masuk kepada tatanan new normal, setiap saat sebenarnya kita itu juga hidup di dalam tidak pun dengan COVID-19 katakan oleh para ahli menetapkan protokoler kesehatan itu tetap. Nah, tema yang masuk kemarin ada yang bilang, Pak, ini soal new normal kali ini. Ya, jadi new normal. Jadi kami buat temanya bagaimana sikap orang percaya dalam menghadapi new normal yang sudah di depan mata ini. Jadi langsung saja Pak ya. Oke, ini ada masuk pertanyaan Pak. Bagaimana Pak jika kita beribadah di luar gereja? Di luar gereja atau di luar rumah dengan keadaan new normal ini? Sebenarnya tidak ada masalah. Ini luar biasanya Tuhan kita yang Dia tidak berkeberatan untuk dijumpai dengan model dan cara seperti apa, ya, seperti yang sudah ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ada satu fenomena yang ajaib yang terjadi, di mana saat itu selain gelap gulita dan gempa bumi yang terjadi, tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua. Kenapa secara spesifik dikatakan seperti itu? Itu merujuk kepada satu bentuk peribadahan yang baru, yaitu apa? Yaitu orang percaya yang di dalam Kristus itu tidak lagi dibatasi oleh yang namanya suatu tempat. Ya. Seperti firman Tuhan juga katakan, tubuhmu adalah bait Allah. Artinya dimanapun dan bagaimanapun dan waktunya seperti apapun, kita itu bisa datang kepada Tuhan. Jadi nggak persoalan harus di dalam gedung, lalu kemudian di sanalah kita bisa menjumpai hadirat Tuhan, lalu ketika di luar gedung seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Nah, itu tak benar. Yang benar, dimanapun dan kapanpun Tuhan itu ada. Dia mendiami hati setiap umatnya. Jadi kita hanya perlu datang kepadanya, kita hanya perlu bersyukur kepadanya, maka hadirat Tuhan akan memenuhi kita. Ya. Hanya saja berkomuni itu menjadikan kita lebih bersemangat, ya, karena kita bersama-sama, jadi kita lebih bersehati satu dengan yang lainnya. Tapi persoalan ibadah dimanapun sebagai orang percaya, kita dapat beribadah dimanapun. Ya. Tapi dengan kondisi new normal sekarang seperti apa? Ya, saya pikir yang pertama sebagai orang percaya kita harus kita harus taat kepada pemerintah kita. Yang kita imani, yang kita percaya, pemerintah kita adalah pemimpin yang ditetapkan juga oleh Tuhan. Nah, kalau pada akhirnya pemerintah memutuskan kita untuk masuk kepada tatanan new normal, saya pikir pemerintah juga sudah melakukan kalkulasi yang cukup untuk itu sehingga mengambil keputusan itu. Nah, kita harus siap dengan itu. Ya sama, saya pikir setiap saat sebenarnya kita itu juga hidup di dalam kalau new normal ini kan kita melakukan segala aktivitas kita dengan resiko ada COVID-19 yang terjadi di sekitar kita. Saya pikir sama. Tidak pun dengan COVID-19, banyak juga penyakit yang kita hidup berdampingan dengan itu. Gitu. Jadi segala sesuatunya nggak ada yang terlalu perlu kita hebohkan dengan itu. Mari kita berjalan dengan menerapkan apa yang sudah dikatakan oleh para ahli, protokoler kesehatan itu tetap kita lakukan dengan baik. Jadi saya pikir kalau memang itu yang ditetapkan oleh pemerintah kita, mari kita dukung. Kita berjalan saja dengan itu. Kita jalani dengan baik, kita taat kepada pemerintah kita. Demikian mungkin. Jadi ada Pak sekarang yang jadi kontra ya, pro kontra. Ya. Katanya kan sudah ada surat edaran bahwa boleh beribadah. Ya. Ada yang juga jangan dulu lah, gimana beribadah puji Tuhan dengan kita pakai masker, kan harus ada jarak. Ya. Bagaimana seperti itu Pak? Ketika gedung gerejanya tidak terlalu besar misalnya.
Ya. Tanggapan Bapak seperti apa? Saya pikir begini, sebenarnya kalau seandainya kita ini semuanya berkaitan tentang kepentingan umat, ya. Banyak dari umat yang mungkin sudah sangat rindu untuk kembali berkomuni, beribadah bersama di dalam gedung gereja bersama-sama dengan saudara seiman. Tetapi kita juga harus ingat ini baik, jangan oleh karena kita, ya, keegoisan kita pada akhirnya sesuatu yang tidak baik itu bisa datang. Nah, jadi kalau seandainya pemerintah kita dengan edaran yang sudah ditetapkan, kita boleh beribadah kembali, ayo kita dengan tertib juga mau melakukannya, tetap dengan menjaga koridor-koridor kesehatan yang memang ditetapkan oleh para ahli buat kita. Ini juga untuk kebaikan kita. Jadi kalau seandainya, ya saya pikir ketika kita sudah menerapkan jarak di gereja, ya saya pikir ketika memuji Tuhan juga, ya kadang saja kita bicara saja bisa kita tarik masker kita, gitu ya. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Yang penting tidak ada attachment yang terlalu dekat antara satu dengan yang lainnya, supaya pada akhirnya saya pikir ketika kita juga diizinkan untuk beribadah, tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh gereja. Artinya kalau seseorang yang kondisi tubuhnya kurang baik, lebih baik untuk beribadah dulu di rumah, tidak memaksakan diri ke gereja. Itu. Kemudian gereja juga menyediakan yang menjadi syarat-syarat seperti tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer juga, kemudian mengatur kursi-kursi. Ya, kalau memang gereja tersebut siap dengan itu, maka saya pikir kita boleh juga beribadah di dalam gedung gereja. Ya, intinya kembali, apapun itu kita harus taat akan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Ya. Jadi apapun itu kita harus taati protokol dari pemerintah. Iya. Kita lanjut, ya, Pak Pendeta. Ini Pak, biasanya kan saya pribadi, iya, bukan saya Pak yang bertanya. Iya, yang bertanya. Iya, saya pribadi habis ibadah langsung ke restoran Pak makan. Kira-kira itu di mana Pak? Tanggapan Bapak di pandemi ini gitu. Ya, begini ya. Kalau masalah itu saya pikir tidak ada tidak ada secara eksplisit Alkitab bilang kalau kita ibadah nggak boleh habis itu makan. Fine-fine saja menurut saya. Ya, tapi kembali lagi kita di tengah-tengah kerawanan saat ini. Ya, jadi sedapat mungkin pemerintah juga kan kalau nggak perlu sekali, bagus tak usah keluar, begitu kan. Jadi kalau misalnya pun kita sudah kembali beribadah, kalau selama ini kita mungkin setelah beribadah, apalagi ada gereja-gereja yang di mall-mall seperti itu kan, memudahkan sekali orang untuk setelah beribadah mereka boleh bersenang-senang seperti itu saya pikir untuk situasi yang sekarang kan tidak mengizinkan buat kita. Kita beribadah karena kerinduan kita kepada Tuhan. Dan setelah kita beribadah, ayo setelah terpuaskan dahaga kita itu, ya kalau memang tidak perlu untuk di luar, ya silakan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Nggak perlu kita harus kesana kemari lagi, karena kita juga nggak tahu apakah kita orang tanpa gejala yang bisa akhirnya mengakibatkan kerugian buat orang lain. Jadi saya pikir demikian. Jadi fleksibel saja lah ya sebenarnya hal itu. Oke Pak, Ya. kita lanjut. Nah, ini Pak, apakah menurut Bapak ini, apakah sudah tepat new normal diberlakukan saat ini? Kembali lagi, saya bukan politikus yang bisa membahas itu ya. Tetapi saya sangat percaya pemerintah kita saat ini sudah menghitung-hitung ya, apa dampaknya kalau seandainya PSBB tetap dilakukan. Mungkin efeknya bisa ke ekonomi. Dan apa yang harus dilakukan kalau seandainya ekonomi ini juga menderita dan hancur-hancuran pada akhirnya, akan membuat kita juga semakin parah kondisinya. Jadi mau tidak mau pemerintah mengambil pilihan mungkin yaitu new normal. Artinya kita
beraktivitas sehari-hari seperti biasa, tetapi dengan protokoler kesehatan yang ketat. Dulu mungkin kita tanpa masker kemana-mana, tapi sekarang kita harus berubah dalam hal itu. Dulu kita tidak membiasakan diri untuk cuci tangan, tapi sekarang kemanapun tempat, masuk di tempat itu, keluar dari tempat itu, semua kita harus sudah membiasakan diri untuk cuci tangan. Jadi saya pikir kalau dikatakan apakah sudah tepat, saya merasa, saya mengambil kesimpulan dari sisi teologisnya, saya harus menjadi warga negara yang baik, yang harus taat kepada perintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Jadi apalagi katanya pandemi ini, kalau menurut para ahli, bisa berlangsung 2-3 tahun ke depan. Bayangkan kalau seandainya bangsa ini tidak melakukan aktivitas apa-apa sepanjang 2-3 tahun ke depan, kita juga mau jadi apa? Bagaimana roda perekonomian itu bisa bergerak? Dan itu mengakibatkan efek yang jauh lebih buruk. Jadi mau tidak mau kita memang harus siap untuk hidup berdampingan dengan pandemi yang sedang terjadi. Karena itu bagaimana mengantisipasinya? Ayo saling menjaga diri kita, jaga diri kita supaya kita juga tidak merugikan orang yang ada di sekitar kita juga. Jadi sebagai orang percaya kita harus taat kepada apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Ingat, harus taat. Iya. Oke Pak, kita lanjut. Nah, bagaimana sikap iman kita Pak menghadapi yang namanya new normal ini? Iya. Yang pasti sikap iman kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tetap tenang menghadapi apapun, tidak panik. Kenapa? Karena ya ciri orang percaya itu dia harus stay cool, dia bisa tenang dalam situasi apapun. Sekarang kita menghadapi badai, bangsa kita menghadapi badai, seluruh dunia menghadapi itu. Mari tunjukkan iman kita. Orang yang beriman itu akan selalu bersikap tenang. Kan begitu, tidak panik, tidak gerasak-gerusu, tidak cari kambing hitam menyalahkan ini dan itu. Come on, sudah terjadi semuanya. Ini harus kita hadapi, dan new normal mungkin harus kita jalani. Ayo kita jalani dengan tenang gitu, dengan tetap melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita dalam protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh takut. Yang nggak boleh takut dalam artian bukan juga jadi orang yang konyol. Ya, jangan disalahartikan gitu. Banyak orang berpikir, wah kalau firman Tuhan bilang kan engkau tidak akan, ular berbisa tidak akan bisa mematuk engkau, racun tidak akan mematikan engkau dan sebagainya. Terus ada racun kita minum, itu konyol gitu. Nah, kita harus berjalan dengan penuh iman, tidak menjadi orang yang takut. Karena apa? Hidup kita sekarang dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kalau kematian pun itu sudah dijamin oleh Tuhan. Ini indahnya sebagai orang percaya. Karena itu kita tidak perlu takut menjalani itu. Yang terpenting sebagai orang yang beriman, kita mau menjaga diri kita supaya kita tidak merugikan orang lain. Nah, ayo, jadi jangan perlu takut, nggak perlu kita takut menghadapi situasi yang akan terjadi. Kemudian, mari lebih banyak kita untuk merenungkan hal ini semua. Kita lebih banyak berdevosi pribadi. Sekarang ini kan pasti walaupun new normal itu berjalan, tapi pasti ada waktu-waktu yang lebih dipersingkat di dalam melakukan segala sesuatu. Artinya sebenarnya kita lebih punya banyak waktu untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan apa yang terjadi. Kita banyak merenunglah sekarang ini. Ternyata nggak ada apa-apanya kita. Kita takut, dunia selama ini takut dengan senjata nuklir, ya kan? Sampai negara-negara kuat itu membuat fakta bersama supaya rudal-rudal balistik di bumi hanguskan, tidak boleh lagi dipergunakan dan sebagainya. Orang mengantisipasi hal itu. Tetapi dunia ternyata kacau balau bukan karena rudal-rudal itu. Dunia kacau balau karena sesuatu yang bahkan nggak nampak, terlalu kecil. Sampai mikroskop pun harus yang pakai mikroskop nano. Nah, artinya apa? Kita ini nggak ada apa-apanya.
Kita mungkin sudah boleh teknologi sampai ke bulan. Kita sudah bisa memandang berbagai macam galaksi, galaksi yang ada di seluruh dunia, di jagat raya ini. Begitu pintar-pintarnya kita. Tetapi pada akhirnya kita harus kelabakan kepada sesuatu yang sangat kecil. Nah, ini menjadi perenungan buat kita. Ternyata kita manusia yang kita tidak ada apa-apanya. Sedikit saja kita udah nggak tahu harus berbuat apa. Kita semua gugup. Kita semuanya terbalik-balik. Baik ekonomi, siapapun sekarang terkena imbas. Jadi baik kita banyak merenung. Apa sih sebenarnya tujuan kita hidup? Nah, sekarang ini coba. Sekaya apapun dia kalau sudah kena corona, sudah kena covid, sama orang kaya, orang berpunya dengan orang tak berpunya. Orang yang punya kolam renang di dalam rumahnya dengan orang yang cuma punya kolam lele samping rumahnya. Sama protokol covid, penguburan orang itu sama 4 jam wajib dikubur. Kalau dulu, wah semakin hebat orang punya punya harta yang luar biasa. Mungkin kalau meninggal jalan bisa tutup 3-4 hari. Ya, tempat-tempat pesta itu, wah orang bisa bersukacita makan tiap hari. Sekarang tidak. Mau orang kaya, mau orang berpunya, orang nggak berpunya sama-sama langsung cepat ditanam, nggak ada pakai acara-acara segala macam. So hidup ini ternyata singkat. Nah, jadi di dalam situasi sekarang ini itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Jangan panik, kemudian tetaplah beriman, jangan takut, ya, jangan takut menghadapi itu semua, karena hidup kita, mati kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Asal jangan kita menjadi sandungan buat orang lain. Makanya jaga diri kita supaya kita tidak mengakibatkan orang lain terkena hal yang tidak mengenakan oleh karena kita. Dan yang kemudian, ayo kita perbanyak perenungan kita. Kita perbaiki hubungan kita yang baik dengan Tuhan di masa pandemi ini. Ternyata kita manusia yang kecil, manusia yang tidak ada apa-apanya. Karena itu kita sangat membutuhkan Tuhan dan kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian mungkin. Oke, kita lanjut Pak. Iya. Ini Pak. Ya. Pak, saya karena pandemi ini ekonomi sangat sulit. Betul. Sangat sulit Pak. Sampai di rumah tangga pun jadi kacau balau. Iya. Nah, di masa new normal sulit juga mencari pekerjaan Pak. Jadi sikap saya seperti apa seharusnya Pak? Begini Bapak Ibu, ini memang yang paling berdampak itu masalah ekonomi. Ya. Walaupun orang bilang uang bukan segala-galanya, tapi kenyataannya banyak rumah tangga hancur karena keuangan. Banyak orang akhirnya mengingkari janji setia karena keuangan dan sebagainya. Ya. Nah, saya mau katakan kembali lagi seperti pernyataan saya tadi. Ini juga merupakan satu ujian buat kita semua. Ujian tentang apa? Ujian tentang keteguhan hati kita. Ujian untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Benarkah Tuhan memelihara hidup kita? Nah, di sini justru menjadi waktu buat kita untuk mempraktekkan iman kita dengan baik. Di masa yang sulit, di masa ujian, disitulah apa yang kita pelajari, sama seperti orang sekolah. Kenapa dikatakan ujian? Itu adalah evaluasi dari apa yang sudah dia dapat. Kita juga demikian. Nah, ini waktunya buat kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah iman kita sudah cukup tangguh selama ini, atau jangan-jangan iman kita hanya iman yang biasa-biasa, yang karena goncangan ekonomi akhirnya kita segala sesuatunya menjadi berantakan. Nah, disinilah kita juga membuktikan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan, yang sanggup mencukupkan apa yang kita perlukan. Pertolongan Tuhan harus nyata, pertolongan Tuhan harus kita buktikan. Jadi nggak lagi iman katanya. Kalau dulu mungkin dalam situasi yang normal, ya pekerjaan ada, keuangan juga baik, ya kan?
Orang beribadah hanya sekedar beribadah sebagai seremonial atau formalitas belaka. Nah kemudian ketika orang berkata, oh Tuhan, ketika hamba Tuhan berkata, Tuhan itu baik, dia mencukupkan, ya. Tapi katanya, karena dia merasa bahwasanya dia dicukupi karena gaji dan pekerjaannya. Nah ini sekarang menjadi alat buat kita atau media buat kita untuk membuktikan, benar nggak Tuhan yang kau sembah itu Tuhan yang sanggup mencukupkan apa yang kau butuhkan, Tuhan yang sanggup mencukupkan apa yang engkau perlukan. Saya sangat percaya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak. Jalan memang sulit, situasi memang sepertinya tertutup, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa. Saya bisa membayangkan hidup kita sekarang ini seperti kita berhadapan dengan Goliat. Daud berhadapan dengan Goliat. Kalau kita lihat profilnya Goliat, dia itu tingginya hampir 3 meter, luas sekali. Saudara bayangkan, dan dia itu tertutup semua. Kepalanya pakai helm, ya, badannya ditutup dengan baju zirah, sampai kakinya dijelaskan dia tertutup dengan sepatu yang memang untuk peperangan. Bahkan dia punya perisai yang dibawa khusus oleh satu orang, dan dia punya pedang. Artinya apa? Kalau dipikir-pikir, dari mana jalan si Daud itu bisa mengalahkan Goliat secara logika? Tetapi ini yang kita perlu ambil pelajaran juga. Daud itu berhadapan dengan Goliat tidak membawa dirinya. Ketika Goliat berkata kepada Daud apa? Dari sekian banyak kau orang Israel, masa seekor anjing yang kau bawa sama aku? Kata. Daud dikatain anjing. Soalnya Daud bawa tongkat. Kau bawa tongkat itu, kau pikirnya aku anjing? Katanya. Mau kau pukul aku dengan tongkat? Jadi. Tetapi Daud berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan tombak dan pisau, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel yang sudah kau hina. Yang dibawanya Tuhan. Dan akhirnya iman ini bertemu dengan Goliat yang besar. Dan apa yang terjadi? Yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Ya, kalau anak-anak muda sekarang suka main apa namanya? PUBG, PUBG ya, atau apa namanya itu yang tembak-tembakan itulah, point blank dan sebagainya. Jadi sebenarnya Alkitab kita yang menciptakan istilah headshot itu sebenarnya Alkitab. Ya, headshot. Kenapa? Karena pada saat itu Daud memutar ali-alinya, dan batu yang ditaruhnya dalam ali-ali tepat mengenai jidat daripada si Goliat. Bayangkan semua tertutup, hanya celah yang segini. Saya mau bilang, mungkin dalam pikiranmu nggak ada jalan buat saya. Saya sudah di PHK, penghasilan saya sudah tidak ada. Kemudian kalau new normal pun mana perusahaan yang berani menggaji saya? Tetapi saya mau katakan itu menurut pikiranmu. Percayalah, berimanlah. Buktikan kalau Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu. Ini waktunya buat kita. Tuhan itu luar biasa. Saya belum pernah melihat, Bapak Ibu, selama saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya belum pernah lihat orang yang sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan, dia tidak diberkati Tuhan. Artinya sampai nggak makan dia, nggak ada. Bisa buktikan gitu. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang ketika merintis awal pelayanannya begitu luar biasa perjuangan, tapi tetap terpelihara oleh Tuhan. Nggak ada satupun yang tidak dipelihara. Nah begitu juga kita. Saudara yang terkena dampak daripada apa yang terjadi pandemi ini, saya mau katakan, ini waktunya buatmu untuk mempraktekkan iman. Untuk mempraktekkan iman, percayakah engkau dengan Tuhanmu yang kau sembah selama ini? Percayakah engkau kalau Dia sanggup untuk mencukupkan apa yang kau butuhkan, sanggup untuk memberikan apa yang kau perlukan? Ini waktunya, bro. Jadi jangan menjadi takut, jangan menjadi panik. Percaya saja. Percaya saja. Tuhan kita hidup.
Tuhan kita ada. Dan Tuhan kita pasti menolong kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat buat kita. Jadi jangan berputus asa, saudara. Sampai harus bunuh diri sebagainya. Nah. Itu tidak ada bagi orang percaya. Karena kita hidup, kita hidup karena iman kita. Iman yang percaya Tuhan memelihara semua aspek hidup kita. Jadi seperti itu ya. Jadi bagi penanya, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan pelihara keluarga. Tuhan pelihara keluarga. Tuhan akan pelihara kebutuhan anak. Dia akan cukupkan apapun. Jadi jangan khawatir dengan itu. Tuhanmu sangat besar. Tuhan kita sangat luar biasa. Dia pasti akan memberikan pertolongan dan pasti ada jalan keluar dari setiap kesusahan dan kesulitan hidup kita. Ya. Oke, jadi ingat jangan khawatir. Iya. Nah, ini ada lagi masuk pertanyaan Pak. Dia berkata seperti ini. Pak, saya kan driver ojek online. Iya. Nah, kadang saya bingung nih, kan? Ketika saya mau narik, misalnya, mikir ada orang di rumah. Nah, orang rumah kadang melarang. Nah, padahal kebutuhan ekonomi sangat sudah mendesak. Bagaimana tanggapan Bapak? Apa yang harus saya sikapi? Ya. Seperti itu? Harus berkomunikasi. Bicarakan dengan baik. Salah satu pilar rumah tangga yang benar adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri. Jadi apapun itu sampaikan dengan kepala dingin, dengan hati yang dingin. Katakan yang sebenarnya. Kasihkan, berikan pandanganmu kepada pasanganmu. Kenapa saya harus lakukan ini? Karena begini, karena begini, karena begini. Nah, karena pasangan kita itu juga, saya percaya ketika dia larang, dia pasti punya argumen tersendiri juga. Jadi ayo komunikasi. Gitu. Jangan ambil penafsiran sendiri. Akhirnya apa? Ketika kita menafsirkan sendiri, yang ada muncul asumsi. Padahal belum tentu seperti itu. Seperti ada gambar orang kan, ya, kalau melihat 6 gitu kan, ada sebagian yang bilang 9, ada yang bilang 6. Kan tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Mari duduk bersama, berkomunikasi, ya. Apa yang menjadi pandangan kita, bagaimana menurut pandangan dia, akhirnya pasti akan ketemu. Ya, jadi ayo berkomunikasi yang baiklah dengan pasangan kita supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya. Intinya komunikasi saja. Iya. Ya Pak, kita lihat masih ada pertanyaan atau tidak? Oh, sepertinya sudah habis Pak. Iya. So, mungkin konklusi buat kita semuanya, Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah menjanjikan buat kita langit akan selalu biru, ya, laut akan selalu tenang. Enggak. Itu sebabnya dunia ini juga diciptakan dengan ada gunung, ada juga lembah. Di manapun di dunia ini ada jalanan yang bagus, ada jalanan yang berbatu. Artinya apa? Ini gambaran hidup. Begitupun kita dengan saat ini, dalam kehidupan kita. Saat ini kita sedang berada dalam jalanan yang penuh dengan tanjakan. Kita berada dalam jalan yang tidak mengenakan untuk kita. Tetapi Tuhan memang tidak pernah janji semua akan menjadi mulus. Orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan nggak lempang mereka, nggak naik Garuda diberikan Tuhan untuk langsung terbang sampai ke tanah perjanjian, tidak, melewati padang gurun. Tetapi yang Tuhan pastikan buat kita semua anak-anak Tuhan, penyertaannya itu tetap. Ini janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai sepanjang segala masa. Nah, kalau Tuhan sudah sertai kita, kita pegang janji Tuhan ini. Artinya apa? Tuhan menyertai kita dalam segala masa. Dalam keadaan yang baik ataupun yang tidak baik. Dalam keadaan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Dan ini yang terjadi sekarang. Nah, ayo kita pegang janji Tuhan. Gak perlu takut karena itu. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. You gak pernah jalan sendiri. Kita gak pernah jalan sendirian.
Tuhan melihat kita. Dia tahu yang jadi kesulitan-kesulitan kita. Dia tahu yang jadi problem-problem kita. Dan Tuhan mau supaya kita percaya akan Dia. Jangan menjadi orang yang tegar tengkuk. Ayo kita lihat. Kalau Tuhan sanggup tolong kita, saya percaya semua kita ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan sanggup tolong kita dalam masa yang susah, yang lampau, Tuhan pun pasti akan melakukan hal yang sama saat ini dalam hidup kita. Jadi ini waktunya buat kita untuk membuktikan, untuk mempraktekkan iman yang sudah kita dapatkan dari Tuhan selama ini. Pengajaran akan firman Tuhan buat kita semuanya hari ini. Tidak perlu takut menjalani apapun, karena hidup orang percaya dijamin oleh Tuhan. Dan bahkan bukan hanya di dalam persoalan hidup, tapi kematian pun Tuhan juga sudah menjamin hidup kita. So, what should we afraid of? Apa yang harus kita takutkan lagi? Kita sudah dijamin oleh Tuhan kita. Nah, karena itu, ayo kita jalani apapun yang saat ini ada di depan mata kita. Dengan iman percaya, Tuhan sanggup tolong kita. Tapi tidak lupa kita untuk menjaga diri kita. Untuk apa? Kita jaga diri kita melakukan, mentaati protokol kesehatan itu bukan untuk semata-mata kepentingan kita, tapi supaya kita tidak mengakibatkan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Dan itu semua dimulai dari kita. Dimulai dari kita. Dan saya mau mengimbau, mengajak kita semua orang-orang percaya. Ayo, kita jadi agen-agen perubahan itu. Kita yang harus menjadi teladan untuk itu. Kalau orang tidak memperhatikan protokol, biarkan. Kita mau tetap menjalankan itu. Bukan artinya kita nggak punya iman dengan lakukan itu. Kita punya iman, tapi kita tidak mau pada akhirnya mencelakakan orang lain. Nah, karena itu, ayo saudara. New normal yang ada di depan mata kita bukan sesuatu yang harus menakutkan kita. Kita ada dalam genggaman tangan Tuhan yang akan mencukupkan apa yang dibutuhkan, yang akan memberikan pertolongan saat kita perlukan. Dan ini yang Tuhan mau. Krisis-krisis yang dialami orang percaya semata-mata bukan untuk membinasakan. Ya, ingat, krisis yang dialami oleh orang percaya tidak untuk membinasakan. Krisis yang harus dilalui orang percaya, segala sesuatunya itu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita, untuk membuat iman kita semakin murni di hadapannya, untuk menyadari bagaimana posisi kita dan apa peran kita di dalam kehidupan ini, dan untuk mempermuliakan nama Tuhan yang menjadi goal akhir dari setiap orang yang percaya. Jadi selamat menyambut new normal, selamat menjalani new normal, dengan tetap menjaga koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Dengan tidak perlu takut, Tuhan sanggup memberikan perlindungannya, dan Tuhan mau supaya kita penuh dengan rasa tanggung jawab, penuh dengan rasa iman percaya. Kita punya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan setiap kita. Demikian mungkin sebagai kesimpulan akhir daripada tema kita untuk malam hari ini. Oke, jadi tetap jangan khawatir, selamat menyambut new normal. Ya, sampai di sini saja ya, karena pertanyaannya sedikit yang masuk. Katanya temanya agak berat. Tapi tidak ada yang berat ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita jawab semua ya. Oke. Nah, jangan lupa ya, live streaming ini sudah melalui YouTube ya, pakai aplikasi, dan jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa juga like fanspage Gereja Baptis Indonesia Jemaat Gembala Agung. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.